beds a perfect place to pose for a $3 billion bailout. Kemiskinan sebuah masalah, namun untuk menyelesaikannya tidak harus melahirkan masalah baru, sehingga harus berutang kemana-mana. Garis waktu. Krisis ekonomi dan politik terburuk di Sri Lanka dalam beberapa dekade. Negara berkepulauan itu terperosok dalam krisis yang mendalam, bahkan ketika presidennya melarikan diri dari negara ini. Beberapa hari setelah kerumunan besar pengunjuk rasa menyerbu kediaman. Hal ini diakibatkan oleh kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, lanjut aja santainya. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Sri Lanka. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Sri Lanka. Sri Lanka terperosok dalam krisis politik dan ekonomi yang mendalam, dan presiden negara ini telah terbang ke luar negeri beberapa hari setelah kerumunan besar pengunjuk rasa menyerbu kediamannya. Salah satu penyebab utama krisis ekonomi di Sri Lanka adalah ketergantungan pada impor dan jumlah yang dihabiskan seperti pada tahun 2021. Total impor 20,6 dolar miliar USD, dan pada tahun 2022 total impor hingga Maret 5,7 dolar miliar USD. Sebaliknya, tingkat cadangan mata uang asing terbaru yang dilaporkan di negara itu berada di angka 50 juta dolar setelah anjlok 99% dari 7,6 miliar pada tahun 2019. Selain itu, utang yang ditimbulkan Sri Lanka sangat besar yang semakin menghambat kemampuan untuk meningkatkan cadangan mereka. Baru-baru ini mereka gagal membayar pinjaman 78 juta dolar dari kreditur internasional, dan secara total mereka telah meminjam 50,7 miliar dolar. Sumber terbesar utang mereka sejauh ini berasal dari pinjaman pasar, diikuti oleh pinjaman yang diambil dari Bank Pembangunan Asia, China, dan Jepang. Sri Lanka adalah rumah bagi lebih dari 22 juta orang yang dengan cepat kehilangan kemampuan untuk membeli barang sehari-hari, yaitu jatuh ke dalam kemiskinan. Inflasi konsumen mencapai 39% pada akhir Mei tahun 2022. Pemerintah membutuhkan mata uang asing untuk membeli barang dari luar negeri. Tanpa kemampuan untuk membeli atau meminjam mata uang asing, pemerintah Sri Lanka tidak dapat membeli impor yang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan harga domestik naik. Selain itu juga, kegagalan pembayaran pinjaman menghambat investasi asing langsung dan mendevaluasi mata uang nasional, membuat pinjaman di masa depan menjadi lebih sulit. Apa yang terjadi di Sri Lanka
mungkin merupakan gambaran yang tidak menyenangkan tentang apa yang akan terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya, karena risiko tekanan utang terus meningkat secara global, bahkan termasuk di negara kita. Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) diterapkan oleh negara-negara G20, menangguhkan hampir 13 dolar miliar untuk dari awal pandemi hingga akhir tahun 2021. Kini kesabaran masyarakat telah hilang. Mereka mengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa selama berbulan-bulan menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa yang pemerintahannya telah disalahkan atas kesalahan dalam mengurus keuangan negara, sehingga menyebabkan ekonomi negara ini dalam kondisi kronis. Rajapaksa diperkirakan akan mengundurkan diri. Pemimpin yang diperangi itu kehilangan mayoritas parlemennya karena mantan sekutu mendesaknya untuk mundur. Dia mengangkat keadaan darurat. Presiden Rajapaksa terbang ke Maladewa dengan pesawat militer, ditemani oleh istri dan seorang pengawalnya. Keberangkatannya terjadi setelah kebuntuan bandara yang memalukan di Colombo, di mana staf imigrasi tidak mengizinkan layanan FIP dan memaksa semua penumpang melewati loket umum. Kantor Hak Asasi Manusia atau PBB mendesak pihak berwenang di Sri Lanka untuk meredakan ketegangan secara damai setelah keadaan darurat diumumkan sebagai tanggapan atas protes atas krisis ekonomi yang semakin dalam di negara ini. Menyusul keadaan darurat dan pembatasan lainnya, mengekspresikan keluhan mereka secara sah melalui protes damai, dan bahwa mereka mengagalkan pertukaran pandangan tentang berbagai hal kepentingan umum. Frustasi publik telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir dengan sebagian besar demonstrasi damai terjadi di seluruh negeri. Negara ini tidak mampu membiayai bahkan impor yang paling penting sejak akhir tahun lalu, dan sejak itu gagal membayar utangnya. Ketidakpuasan telah meningkat selama berbulan-bulan atas kekurangan makanan dan bahan bakar. Bahkan sekutu terdekat Rajapaksa mulai meninggalkannya. Dan ketika mengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya di Colombo akhir pekan lalu, dia terpaksa melarikan diri ke pangkalan Angkatan Laut karena takut akan nyawanya. Tidak ada partai politik di parlemen saat ini yang memiliki mayoritas yang jelas, dan bahkan jika negara itu mampu mengadakan pemilihan baru, legislator Tamil Dharmalingam Siddharthan menunjukkan bahwa mandat yang kuat tidak selalu menjamin stabilitas atau kesuksesan. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silahkan request negara mana yang akan kami bahas untuk video-video selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.